Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasang, konnichiwa. Saya Farel Pandua Priyo dari Bungkasa 15. Nah, Bungkasa 15 tahun ini akan dilaksanakan lagi loh. Dan kali ini saya berkesempatan untuk mewawancarai Ketua Bungkasa 14 dan Bungkasa 15. Untuk Abang, silakan memperkenalkan diri Abang. Minasang konnichiwa. Kenalin, nama aku Raffi Putra Diavi dari angkatan 2019 Pendidikan Bahasa Jepang Universitas Riau. Saya diamanahkan jadi ketua pelaksana Bungkasa 14 tahun kemarin, tahun 2021. Terus onegaishimasu. Langsung aja. Oke, baik. Minasang konnichiwa. Perkenalkan, nama saya Anissa Viola Hartanto. Saya dari angkatan 2020 Pendidikan Bahasa Jepang Universitas Riau. Dan saya diamanahkan menjadi Ketua Bungkasa 15 tahun 2022. Nah, baik, itulah perkenalan diri dari Ketua Bungkasa 14, yaitu Bang Raffi, dan Ketua Bungkasa 15, yaitu Kak Nisa. Nah, setelah menjadi Ketua Bungkasa, apa sih motivasi ketika ingin menjadi Ketua Bungkasa? Motivasi ya. Mungkin untuk motivasi itu kita bisa putar balik ke tahun 2018, di mana waktu itu aku sempat jadi peserta speech contest Bungkasa 11 tahun 2018. Dan di saat aku pergi itu, aku kayak lihat, wah, ternyata di Pekanbaru ini ada event Jepang juga loh dari kampus. Nah, dari sanalah kayak muncul sebuah motivasi untuk bisa bergabung dan kalau bisa untuk memanage Bungkasa itu sendiri. Dan alhamdulillah pada tahun 2021 diamanahkan oleh teman-teman percaya pada saya untuk memegang Bungkasa ke-14 tahun 2021. Dan waktu itu visi saya adalah bagaimana caranya Bungkasa Universitas Riau ini bisa dikenal dan dilihat oleh lebih banyak orang lagi. Gitu sih saya kurang lebih. Oke, langsung lanjut ke kakak aja ya. Kalau motivasi dari saya itu kurang lebih kalau kilas balik sama kejadian dengan Bang Raffi. Waktu itu pada tahun 2018 Bungkasa 11, saya di sekolah saya itu daftar juga ikut lomba di sana, dan waktu itu saya mengikuti lomba Undokai. Dan pada Undokai itu saya melihat sangat ramai sekali peserta di sana kan. Melihat acara Undokainya itu seru, ramai, terus juga penuh senyuman lah di sana. Karena yang kita tahu kan Bungkasa itu bukan sekedar lomba tapi juga festival gitu kan. Nah, jadi di situ saya berpikirlah kayaknya bisa nih kalau kita menggelarkan acara di kampus gitu kan. Setelah saya tahu juga itu yang mengadakan adalah Universitas Riau. Lalu saya mendaftar ke Universitas Riau dan ingin menjadi ketua Bungkasa itu. Lalu untuk motivasi pada saat udah di universitasnya, diamanahkan juga sama teman-teman untuk menjadi ketua Bungkasa. Nah, di saat itu juga saya berpikir untuk lebih mengenalkan kembali Bungkasa ini. Itu dan juga kan lanjutan dari Bang Raffi kan waktu itu tingkat nasional ya. Saya juga melanjutkan di tingkat nasional juga gitu. Baik, itulah jawabannya. Nah, selanjutnya, ini kan udah dapat memimpin Bungkasa. Apa aja sih suka dan dukanya ketika menjadi ketua Bungkasa? Nah, untuk suka duka sendiri ya, sebenarnya pada Bungkasa 14 kemarin banyak sekali suka duka yang dialamin. Dimulai dari pertama kali karena event kita online ya, karena corona, kita semua tahu corona. Jadi Bungkasa Unri ini sempat ditiadakan selama setahun karena corona. Jadi pada tahun 2021 kami harus mengadakan Bungkasa lagi gitu loh. Rasanya Bungkasa Unri itu harus tetap berjalan meskipun dalam bentuk online. Jadi suka dukanya ya itu dimulai dari awal karena kita online ya, pertama kali online gitu ya. Jadi kita harus belajar lagi dari awal, lihat-lihat referensi bagaimana sih event online bahasa Jepang gitu, event online Jepang tuh gimana sih, coba riset, coba segala macamnya gitu ya. Terus kemudian juga ada masalah waktu sih ya, waktu karena waktu yang terbatas dan juga tenaga yang terbatas karena ya kita semua tahu online kan. Jadi harus menggunakan segala tenaga yang ada, yang kita punya di sekitar gitu, untuk bagaimana caranya untuk Bungkasa ini tetap sukses dan berjalan gitu sih kurang lebih.
Jadi setelah banyak kejadian kegiatan suka duka, alhamdulillah Bungkasai 14 2021 sukses terlaksana dengan nasional dan juga internasional, dan juga ada banyak eventnya juga. Jadi nggak cuma lomba, meskipun kita online gitu ya, nggak cuma lomba. Jadi kita ada open performance di mana teman-teman bisa nampilin bakat mereka, dan juga ada guest star dari Evelyn VTuber ya waktu itu ya, dan juga ada seminar. Jadi alhamdulillah suka dukanya itu banyak dan rasanya sangat sepadan sih menurut saya. Baik, langsung lanjut ke kakak aja ya. Kalau suka duka menjadi ketua Bungkasai selama ini, walaupun saya belum selesai ya, caranya belum terjadi, masih proses. Suka duka yang saya alami, pertama, saya pertama kali menjadi ketua, memimpin teman-teman yang lain. Saya merasakan kayak, oh begini ya rasanya membimbing, membina teman-teman sekalian. Apalagi kan kepanitiaan ini banyak bidangnya. Belum lagi dari berbagai macam daerah, teman-teman kan juga menjadi ketua ini kita harus mengetahui kan bagaimana sih sifat dari tiap-tiap teman kita itu gitu, bagaimana sih cara mengatasi masalahnya gitu. Kalau duka selama progres ini sih sejauh ini belum ada duka yang saya rasakan. Mungkin ada beberapa yang tersimpan tapi tidak saya ucapkan, tapi selama ini alhamdulillah progresnya berjalan dengan lancar gitu. Baik, itulah jawabannya. Selanjutnya adalah, nah, dalam menjalani progresnya, apa saja hal yang menarik dan tantangan saat menjadi ketua Bungkasai? Tantangan ya, untuk tantangan mungkin seperti yang dijelaskan di awal tadi ya. Tantangan yang pertama dan yang utama itu karena ini pertama kalinya kita event online dan pertama kali nasional, jadi emang kita harus full reset gitu ya, bagaimana caranya melaksanakan event Jepang online dan bagaimana caranya menyukseskan. Dan saya riset terus juga bagaimana tenaga dan waktu yang terbatas, dan juga saya sendiri yang juga baru pertama kali mencoba membimbing gitu ya, menjadi ketua. Alhamdulillah teman-teman semua mempercayakan kepada saya, semuanya alhamdulillah berjalan dengan lancar. Dan Bungkasainya terbilang sukses, dan ya kurang lebih seperti itu sih ya. Gimana ya? Ya gitu sih kurang lebih. Lanjut, kalau dari aku sendiri, tantangan itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Tantangannya itu membimbing teman-teman bagaimana sih supaya mereka itu bisa aktif terus di bidang mereka. Kita harus terus memfollow up mereka, bagaimana proses mereka selama ini gitu. Dan juga tantangan bagi saya itu yang tentunya saya baru pertama kali merasakan bagaimana sulitnya mencari sponsor, mencari pemasukan kita bagaimana, karena kita sudah mendata pengeluaran dan bagaimana cara kita memikirkan uang itu bisa tertutupi dengan meminimalisir pengeluaran dari pihak Bungkasai sendiri, seperti itu. Kayak udah gitu aja. Baik, terima kasih atas jawabannya. Nah, ini pertanyaan yang saya tujukan kepada Bang Raffi. Nah, saat Bang Raffi mengadakan Bungkasai 14, seboh apa sih Bungkasai 14 itu? Jadi untuk hebohnya ya, alhamdulillah meskipun kita online ya, alhamdulillah antusiasme untuk Bungkasai 14 Universitas Riau itu terbilang cukup besar. Karena alhamdulillah kita bisa mengumpulkan 333 peserta dari 60 daerah se-Indonesia. Jadi ada puluhan SMA dan puluhan universitas yang ikut dalam Bungkasai Undri itu. Dan juga selain itu dengan open performance ya, open performance itu banyak, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Surabaya, ada yang dari Bandung, semuanya ikut untuk meramaikan acara Bungkasai ini. Kemudian ada juga guest star, pertama kalinya Bungkasai Undri itu ada guest star itu dari VTuber ya, Evelyn VTuber. Nah alhamdulillah antusiasnya sangat meriah gitu ya. Dan juga dengan semua kegiatan tersebut dan dengan total penonton sampai 2000 views.
itu. Jadi saya bilang antusiasnya untuk Bungkasai 14 itu cukup besar dan semua kedepannya bisa lebih baik lagi. Amin. Nah, tadi kan Abang dan Akak sudah menceritakan bahwa sebelumnya pernah menjadi peserta dan sekarang menjadi menjadi panitia. Nah, menurut Abang dan Akak, seperti apa sih respon orang-orang di sekitar tentang Bungkasai Unri ini? Respon orang dalam Bungkasai Unri ya. Bungkasai Unri sendiri emang udah dikenal di Pekanbaru sendiri sebagai kayak event tahunan gitu ya. Jadi jadi Bungkasai ini selain jadi tempat lomba, festival, juga jadi tempat kumpul buat komunitas ataupun alumni gitu. Jadi antusiasme untuk Bungkasai ini biasa selalu tinggi. Mungkin tapi karena kita lagi online ya kemarin ya, jadi meskipun kita online, antusiasmenya itu tetap besar. Jadi kayak teman-teman yang lain juga antusiasmenya sangat besar meskipun online. Ada teman-teman kita dari luar pulau juga, dari luar kota gitu ya. Mereka bilang kayak ternyata ada Bungkasai juga di Unri gitu ya. Mereka sangat senang karena dilaksanakan. Jadi mereka bisa menyalurkan minat dan hobi mereka gitu melalui Bungkasai Unri ini. Jadi meskipun offline, kita tetap bisa have fun gitu. Kita tetap bisa menyalurkan hobi kita gitu. Dan alhamdulillah teman-teman yang lain juga merasa demikian. Itu sih. Gitu. Okay. Kalau menurut saya sih selama ini mendengar respon orang-orang itu tentunya dari sosial media sendiri. Teman-teman itu karena saya dari Universitas Riau dan banyak teman-teman yang ngechat saya gitu kan, nanya kapan sih Bungkasai itu dilaksanakan, kapan sih ini merupakan momen yang sangat-sangat ditunggu oleh seluruh pecinta anime, pecinta manga, dan bagi orang yang peminat budaya Jepang gitu. Dan seperti yang dibilang Bang Raffi tadi, Bungkasai ini bukan sekedar lomba, festival, tapi juga tempat acara kumpul komunitas. Itu sangat banyak orang-orang perkumpulan komunitas anime yang datang ke Bungkasai ini gitu. Entah itu cuman sekedar komunitas cosplay, komunitas singing gitu kan, banyak juga yang datang ke sini gitu. Responnya selalu positif dan sangat ditunggu oleh orang-orang gitu. Baik, nah tadi kan Abang dan Akak bilang bahwa Bungkasai ini merupakan tempat untuk berkumpulnya orang-orang. Nah, untuk lombanya sendiri, lomba apa saja sih yang paling diminati biasanya oleh orang-orang di sekitar sini? Mungkin dari kemarin ya, pengalaman di Bungkasai 14. Kita tuh event paling ramenya itu cosplay rame. Terus juga kami juga ngadain kanji challenge juga ramai. Terus ada fan art contest juga, fan art contest di mana lomba memfanarkan maskot kami itu. Ternyata pesertanya banyak dan antusiasmenya juga banyak. Dan juga ada beberapa lomba lain gitu kan, seperti singing, dance contest, speech dan lain sebagainya, yang antusiasmenya juga terbilang cukup besar gitu sih. Mungkin sedikit tambahan dari Bang Raffi, untuk peserta yang paling banyak peminatnya itu adalah di lomba speech contest. Speech contest itu lomba akademik yang ditujukan untuk anak-anak SMA. Dan tiap tahun di Bungkasai itu pasti banyak peserta dari tiap-tiap sekolah yang mendaftarkan anak-anak muridnya di lomba speech contest ini gitu. Karena kan walaupun ini cuman kayak speech contest ini kan kita berpidato gitu kan. Tapi antusiasme dari tiap-tiap sekolah itu kayak contoh dari sekolah saya sendiri, itu pasti mereka selalu menunggu Bungkasai gitu. Kayak mereka tuh selalu mempersiapkan dengan matang-matang untuk mengikuti lomba speech contest ini gitu. Baik. Nah, nggak kerasa kita sudah dalam pertanyaan yang terakhir dan saya tujukan untuk Bang Raffi. Untuk Bang Raffi, pesan untuk Bungkasai ke-15 dan Bungkasai selanjutnya. Nah, ini untuk Bungkasainya Nisa ya, dan untuk Bungkasai teman-teman lainnya juga ke depannya ya. Ya mungkin untuk Bungkasai ke depannya saya harap bisa lebih meriah, lebih antusias, lebih banyak lagi peminatnya, dan bagaimana caranya kayak lebih banyak lagi orang tahu tentang Bungkasai Unri gitu sih harapan saya. Dan untuk teman-teman panitia juga semangat pastinya, Kamari Mas. Dan juga untuk panitia tetap harus solid, harus bisa
bersama-sama karena ini acara untuk kita ya, dari untuk prodi juga, dari acara prodi. Jadi saya harap semuanya bisa bekerja sama dan bisa menyukseskan Bungkasai 15 dan Bungkasai kedepannya dengan sangat baik. Ya, gambatte kudasai, minasang. Hai, ganbarimasu. Nah, minasang, itulah wawancara bersama Ketua Bungkasai 14 dan Bungkasai 15. Saya, Farel Pandua Priyo, selaku MC, mohon pamit undur diri. Nantikan Bungkasai 15. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jane.